kalau terjadi konflik, maka kita jangan masuk kepada konfliknya, tetapi bagaimana menyelesaikan konflik itu sendiri. Nah, tentunya yang paling efektif adalah membangun toleransi. Cara membangun toleransi adalah dengan cara dialog, sehingga ada keterbukaan, saling kepemahaman, dan saling menyayangi. Bahkan bisa kita melakukan kerja-kerja konkret. Bagaimana agama itu bisa hadir kepada mereka untuk menyampaikan agama membawa kedamaian. Yang banyak terjadi konflik itu kan ketika berkenaan dengan pemaksaan untuk mendapat kekuasaan. Dan acap kali yang paling mudah menjadi sumbu pendeknya, yang paling mudah untuk menjadi bahan bakarnya adalah atas dasar agama. Oleh karena itu agama dikembalikan sebagai spirit untuk membangun nilai peradaban dan kebaikan manusia. Oleh karena itu jangan diimpor ke Indonesia. Dari konflik-konflik ada di luar itu ya dilokalisir lah di tempat itu. Karena sebenarnya tidak semata-mata persoalan agama, tapi kadang-kadang lebih dulu ada persoalan perebutan kekuasaan. Dianjurkan. Kita memang ada yang mengatakan itu hadis ya, tetapi minimal maknanya itu sama dengan spirit keagamaan, bahwa kita cinta tanah air adalah bagian dari iman. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu datang dari Makkah ke Madinah, Rasulullah menyebutkan tentang betapa rindunya terhadap tanah lahirnya, dan Rasulullah mengatakan kalau tidak karena terpaksa aku dikeluarkan dari Makkah, aku tak akan pernah hijrah ke Madinah. Betapa Rasul itu mencintai terhadap tanah airnya. Makanya kita sering mengenal pepatah an-nadhafatu minal iman. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman itu. Yang pertama, kita tentu ada spirit ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan sesama umat Islam. Dan ukhuwah ini berdasarkan akidah, keyakinan dari keagamaan kita. Yang kedua, kita gelorakan hubbul waton, dan ukhuwah watoniyah adalah tentang persaudaraan karena sebangsa setanah air, bahwa kita punya ikatan yang sama, dan kita mendirikan negara ini adalah berdasarkan mitsaq, berdasarkan darul ahdi, berdasarkan pada ikatan-ikatan kesepakatan kita untuk ber-NKRI. Oleh karena itu ada persaudaraan karena seagama, ada persaudaraan karena sebangsa. Maka kita bertekad pada saat meraih kemerdekaan ini untuk mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai agama untuk bangsa ini. Jangan dibalik bahwa masing-masing agama memaksakan kehendaknya, yang itu tidak menjadi nilai common sense kita lalu dipaksakan sehingga menimbulkan konflik. Jadi pada dasarnya manusia itu cenderung dan punya potensi untuk konflik, dan sebagaimana dikatakan oleh malaikat ya, kita ini yasfikut dima, kita senang pertumpahan darah, konflik, permusuhan ada. Oleh karena itu hadir agama untuk menghilangkan permusuhan, untuk menghilangkan konflik itu. Jangan dibalik bahwa spirit konflik dan permusuhan didasarkan atas karena perbedaan agama. Oleh karena itu, mari kita teladan founding father kita di Indonesia pada saat mendirikan negara bangsa ini, bahwa kita mengisi bangsa ini dengan kesepakatan dengan berbagai macam agama, dan kita raih kemerdekaan. Dan bagi yang umat Islam, kita bisa meniru apa yang ada pada konstitusi Madinah, innahum ummatun wahidatun min dunyas, kita adalah umat yang satu tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agamanya. Menurut saya para tokoh agama, khususnya para ulama di Indonesia, kita kembali sebagaimana di awal fungsinya ulama adalah memberi pengajaran agama kepada masyarakat dan berikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang agama itu adalah membawa kedamaian. Yang kedua, tentunya kita melakukan tarbiyah. Yang pertama tabligh risalah, menyampaikan misi-misi kenabian secara komprehensif tentang agama itu, baru tarbiyatul ummah, kita mendidik umat. Yang ketiga tentu kita melakukan takwiyah ya, penguatan pemberdayaan terhadap masyarakat. Karena acap kali perseteruan konflik itu karena berlatar belakang ekonomi. Yang latar belakang ekonomi juga kadang-kadang menjadi latar belakang kekuasaan. Ketika masyarakat diberdayakan, masyarakat dikuatkan baik secara intelektual maupun secara ekonomi, maka masyarakat akan menjadi mampu ya untuk menghindari diri dari terjadinya perseteruan, konflik, apalagi sampai destruktif di negara ini.
Sangat baik, sangat baik. Menurut saya inilah tonggak awal mengembalikan agama kepada pesan profetiknya, pesan kenabiannya, yaitu menyebar rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana Nabi Muhammad itu diutus untuk sebagai pemberi perdamaian. Nah, yang sementara ini kadang-kadang ada kecurigaan di antara kita, bahkan kecemburuan, distereotipkan kepada agama tertentu tentang kekerasan atas nama agama atau terorisme dengan kita berkumpul dengan model gugus ya, sehingga kita menyebut bersama bahwa kekerasan atas nama agama dengan kita destruktif, pemboman dan penghancuran adalah musuh agama. Dari kami berharap agama, tokoh-tokoh agama sama-sama menyadarkan kepada umatnya untuk menyampaikan bahwa agama tidak mengajarkan bom bunuh diri, tidak mengajarkan kekerasan atas nama agama. Yang kedua, kita bisa mengintensifkan untuk melakukan dialog dan keterbukaan dan saling sepemahaman, dan bisa kerja-kerja konkret untuk menangkal, menolak, dan melarang dan mencegah terhadap terorisme di Indonesia. Sangat mendukung 100%, 1000% kami mendukung dengan hal ini. Kami di MUI ada namanya Komisi Kerukunan Beragama, dan ini bisa menjadi ladangnya bagi saya sebagai ketua komisi dakwah. Ini ladangnya untuk kita berdakwah, bagaimana kita mengajak umat memeluk agama dengan baik, dan kita bisa bersinergi dengan agama lain di dalam membangun bangsa ini sebagaimana dulu kita bersinergi di dalam merebut kemerdekaan ini.